Shalom, berjumpa lagi dalam renungan hari ini di channel YouTube saya. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, saya berdoa dan berharap kita semua orang-orang percaya dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena COVID-19 ini memang telah mempersulit atau menghalangi berbagai aktivitas kita. Baik, hari ini kita sama-sama akan belajar tentang dosa yang menjadi penghalang atau penghambat suatu doa. Saya percaya bahwa kita semua pasti sering berdoa. Apalagi ada suatu semboyan yang mengatakan berdoa adalah nafas orang Kristen. Artinya doa itu bukan sesuatu yang asing. Tetapi berdoa adalah sesuatu yang sangat amat sering kita lakukan. Dalam berbagai keadaan kita sebagai orang percaya sering berdoa, baik dalam keadaan suka maupun dalam duka. Kalau kita diberkati misalnya, kita berdoa mengucapkan syukur, kita memuji Tuhan. Kalau kita berduka, kita berdoa supaya kita dikuatkan, kita ditopang, dan seterusnya. Namun kita sering lupa bahwa doa yang kita kabulkan itu, doa yang dapat dikabulkan itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada banyak atau sedikitnya 20 hambatan dalam berdoa agar doa kita didengar oleh Tuhan. Namun hari ini kita hanya belajar salah satu saja. Sedangkan untuk yang lainnya akan saya bahas dalam kesempatan yang akan datang. Maksud dari adanya pembahasan ini adalah supaya sebelum berdoa, maka kita harus terlebih dahulu mengecek apakah syarat yang diminta sudah terpenuhi atau belum. Sehingga sebelum berdoa kita sudah mengetahui apakah doa kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun hasil akhir dari keputusan itu tetap ada di tangan Tuhan. Banyak orang yang berdoa tetapi mereka tidak atau belum menerima jawaban dari Tuhan. Banyak juga di antara mereka yang akhirnya kecewa sehingga malas untuk berdoa lagi. Bahkan ada yang meninggalkan gereja atau Tuhan. Semua itu terjadi karena pengetahuan kita tentang syarat berdoa suatu doa tidak kita ketahui secara lengkap. Karena banyak sekali ajaran-ajaran yang mengatakan kalau kita berdoa meminta apapun juga, maka Allah Bapa yang di sorga yang begitu kaya pasti akan mengabulkannya. Tentu pandangan ini sangat keliru. Mari kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama yaitu karena dosa atau dosa yang menjadi pengmisah. Kita lihat di Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dalam ayat tersebut di atas sudah sangat jelas dikatakan sebenarnya kita adalah Tuhan yang teramat sangat baik. Tangan Tuhan bukan karena kurang panjang untuk menolong kita. Artinya setiap saat tangan Tuhan selalu siap menolong kita. Apapun permasalahannya, dia tetap ada di setiap saat. Tangan ini berbicara tindakan. Jadi Tuhan siap setiap saat bisa bertindak untuk membela atau menolong di dalam kehidupan kita. Setiap saat Tuhan akan membela kita terhadap musuh-musuh kita. Sedangkan pendengarannya juga tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya telinga itu berbicara tentang mendengar doa atau seruan minta tolong. Telinga Tuhan juga siap setiap saat terbuka untuk mendengar doa-doa kita ataupun seruan hati kita. Jadi Tuhan sama sekali tidak membiarkan umatnya berada dalam penderitaan. Tetapi Tuhan ingin supaya manusia hidup dalam damai sejahteranya. Tetapi ada satu penghalang besar yang menghalanginya. Sehingga Tuhan tidak dapat berbuat banyak. Yaitu dosa kita. Jadi segala dosa yang kita perbuat itulah yang merupakan penghalang doa yang terbesar di dalam kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel yang selalu tegar tengkuk dan selalu bersungut-sungut terhadap semua apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Mereka tidak mau bersyukur, mereka terus merasa selalu kurang dalam kehidupannya. Hingga akhirnya Allah sudah tidak mau berfirman lagi
Atau dengan kata lain, Allah sudah menjauhi bangsa Israel. Dan ada tabir yang menjadi penghalang antara manusia dengan Allah. Dan tabir itu baru dapat dihapus oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga hubungan manusia dengan Allah bisa dipulihkan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jika kita terus-menerus berbuat dosa, tidak mau menghiraukan perintah Tuhan dan terus hidup memberontak dengan memuaskan kedagingan kita, maka akhirnya Tuhan pun akan meninggalkan kita. Ada satu tabir juga yang akan memisahkan kita dengan Allah, sehingga seberapa tekun kita berdoa pun menjadi sia-sia saja. Memang berdoa dengan tekun itu adalah salah satu yang disarankan juga oleh Tuhan ketika kita hendak berdoa. Namun jika ada tabir penghalang, maka apapun semua yang kita lakukan adalah sia-sia saja. Jadi yang terpenting adalah kita harus menghilangkan tabir tersebut terlebih dahulu, yaitu dengan cara yang hidup sesuai dengan perkenanannya. Banyak juga orang yang merasa doanya tidak dikabulkan karena kurang pandai berdoa, kurang pandai menyusun kata-kata, kurang bisa membuat suatu untayan kata-kata mutiara yang sangat indah sehingga Tuhan menjadi sangat tertarik. Semua itu tidak benar, tetapi justru itu juga merupakan salah satu penghalang yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Namun ayat pagi hari ini mengingatkan, bukan semua hal-hal yang kita pikirkan itu yang menjadi penghalang suatu doa untuk dikabulkan, tetapi lebih pada perbuatan kita. Jadi kalau kita merasa doa kita sering tidak dijawab, mari kita untuk berintrospeksi apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Manusia memang lemah dan sering berbuat dosa. Setiap kali Roh Kudus mengingatkan, namun kita selalu menolaknya juga. Sama seperti seorang anak yang terus menolak atau membangkang terhadap perintah bapaknya. Maka ketika anaknya meminta sesuatu, pasti bapaknya akan menolaknya. Sama seperti Bapa yang ada di sorga. Dia ingin atau mempunyai kerinduan yang sangat besar untuk mengabulkan doa-doa kita. Namun selalu terhalang oleh karena perilaku kita sendiri. Untuk itu, mari hari ini, ayo kita mau belajar untuk tidak jatuh terus ke dalam dosa lagi. Kita mau taat pada firman Tuhan. Agar doa-doa kita menjadi lebih manjur dan bisa dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita lihat contoh yang tidak terjawab di dalam Alkitab karena suatu dosa. Di dalam 1 Tawarik 17 ayat 4. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Daud, orang yang hidupnya terus bersekutu dan kesetiaan yang luar biasa, yang hidupnya selalu mendahulukan Tuhan. Ternyata doanya pun pernah ditolak oleh Tuhan. Yaitu karena dalam kasus Bathsheba, dia dengan sengaja membuat siasat jahat untuk menghilangkan nyawa suaminya, yaitu Uria. Akhirnya Tuhan tidak berkenan kepada Daud untuk membangun bait Allah. Jadi Daud saja yang mempunyai hubungan istimewa dengan Tuhan tetap mempunyai hukuman yang sama, yaitu ketika berdosa maka doanya tidak akan dijawab. Bukan saja Tuhan tidak menjawab doanya, tetapi juga Tuhan mengambil anak Daud dengan Bathsheba sebagai hukuman kepada Daud. Jadi di mata Tuhan semua manusia itu memiliki kedudukan yang sama. Tuhan tidak melihat jasmani apakah engkau tampan atau tidak. Tuhan tidak melihat harta apakah engkau kaya atau miskin. Tuhan tidak melihat kedudukan apakah engkau itu seorang direktur atau seorang gembala. Tetapi yang Tuhan lihat adalah perilakumu. Jadi kita harus berhati-hati dalam mengarungi kehidupan ini. Jangan terlalu yakin kalau kita tidak akan jatuh ke dalam dosa karena kita terus aktif, rajin berdoa. Di doa pagi, doa raya, doa pendalaman Alkitab, dan doa-doa ibadah lainnya. Tetapi justru kita harus berhati-hati karena si jahat selalu mengaum, mencari kesempatan berkeliling di sekitar kita dan menunggu waktu yang tepat untuk menelan kita. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, maka kita harus segera bertobat dan jangan mengulangi perbuatan yang sama. Pepatah mengatakan keledai adalah hewan yang terbodoh saja tidak jatuh ke dalam lubang yang sama.
apalagi kita manusia yang diberi hikmat dan pengetahuan. Maka kita juga tidak boleh melakukan dosa yang sama terus-menerus. Kita harus membaharui perilaku di dalam kehidupan ini dari hari ke hari, sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik dan berkenan kepada Allah. Lalu apa yang harus kita jaga atau kita perbaharui di dalam kehidupan kita? Minimal yang harus kita perhatikan terus-menerus ada 3 faktor yang harus kita terus-menerus kita pikirkan. Yang pertama yaitu tindakan kita. Segala tindakan kita harus kita pikirkan terlebih dahulu baru bertindak. Lakukanlah yang diperintah oleh Tuhan, yaitu kasihilah Allah dengan segenap hati, pikiran dan kekuatanmu, dan juga kepada sesama kita. Itulah hukum dasar dari hukum kasih karunia. Jangan hanya di mulut saja, tetapi itu harus menjadi bukti nyata di dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu ucapan kita. Hendaklah yang keluar dari mulut bibir kita adalah ucapan firman Tuhan. Ucapan-ucapan yang membangun, yang menguatkan iman. Dan bukan sebaliknya yang keluar adalah sumpah serapah, makian dengan berbagai jenis binatang, perkataan kotor, bahkan mengutuk orang. Yang ketiga, penglihatan dan pendengaran kita. Mata diberikan Tuhan untuk melihat hal-hal yang positif, bukan yang negatif. Demikian juga telinga kita. Firman Tuhan mengatakan cepat mendengar, lambat berkata, dan jangan cepat mempunyai amarah. Jadi kontrol diri kita terhadap semua yang ada di sekeliling kita itu sangat penting. Jangan selalu ikut arus. Sebab ada pepatah yang mengatakan hanya ikan mati yang ikut arus. Dan itu tidak berharga sama sekali. Karena ikan yang sudah mati tidak laku dijual, bukan? Sedangkan ikan yang hidup yang melawan arus. Jadi kita memilih pilihan sekarang. Apakah kita ingin hidup kita itu mengikuti arus seperti ikan mati yang saya ceritakan tadi, di mana sekarang dunia sudah semakin jahat, atau kita ingin menjadi ikan salmon yang berani menentang arus, yaitu tetap teguh memegang firman Tuhan dengan segala konsekuensinya dan kebenarannya. Inilah yang menjadi bahan perenungan kita pada pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati